Hujan deras disertai petir mengakibatkan terjadinya longsor di RT 20 Jalan Cendana, Kelurahan Subengkok, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kamis 5 Agustus 2021 hari ini. Kejadian longsor diperkirakan terjadi segera pukul 1 dini hari, waktu Indonesia Tengah. Dalam insiden longsor tersebut memakan satu korban, yakni warga RT 20 Kelurahan Subengkok. Korban saat ini sudah dievakuasi oleh warga yang melakukan penggalian dibantu tim SAR dan BPBD Kota Tarakan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun Keltar, ada Andi Mausiah yang akan berikan laporannya untuk Anda. Selamat sore, Andi. Ya, sore rekan Firda. Andi bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian longsor di RT 20 Kelurahan Sebengkok, Tarakan di sana? Ya, baik rekan Firda. Selamat sore Tribuner, saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan memang pada hari ini Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 1 dini hari semalam terjadi musibah longsor yang memakan satu korban seorang warga. Kejadiannya terjadi di Jalan Cendana, Kelurahan Sebengkok, Kota Tarakan, tepatnya di RT 20. Adapun kronologisnya sendiri, berdasarkan informasi yang berhasil saya simpun di lokasi TKP, memang saya tak berhasil mendapatkan keluarga korban karena pada saat itu keluarga korban tengah berada di rumah duka di keluarga lainnya di Kelurahan Serumit. Dan informasi yang saya terima berdasarkan kesaksian dari salah seorang tetangga korban yang bernama Ibu Fatma. Pada saat kejadian Ibu Fatma sekitar pukul 1:05 dini hari semalam, memang kondisinya ia belum tertidur dan pada saat itu ia mendengar suara seperti pergeseran tanah dan pohon eee menabrak dinding beton rumah warga tepat di sebelah rumah tetangganya. Dan untuk memastikan apakah benar itu terjadi longsor, ia pun segera meneriaki sang tetangga. Nah, diketahui di rumah tetangganya tersebut dihuni oleh 3 orang, terdiri dari suami, istri, dan seorang anak. Namun setelah meneriakkan tetangga korban, namun tak ada sahutan, ia pun segera meminta bantuan kepada tetangga yang lain. Dan ternyata benar setelah dipastikan telah terjadi longsor dan rumah tersebut sudah sebagian besar tertimbun longsor dan satu orang yang diketahui bernama Adi, anak dari ibu bapak tersebut, diketahui sudah tertimbun. Ya. Mhm. Untuk proses evakuasi korban sendiri bagaimana informasinya, Andi? Ya, setelah mendapatkan informasi dari Ibu Fatma, beberapa tetangga korban yang lain seperti Bapak Zairani segera mendatangi ke lokasi. Ia datang ke lokasi sekitar pukul 1 tepat setelah mendapatkan informasi dan bersama warga lainnya melakukan penggalian. Posisinya pada saat melakukan penggalian memang ia belum mengetahui posisi korban tepatnya berada di mana. Namun setelah sekitar 1 jam dilakukan penggalian, akhirnya tangan korban berhasil terlihat dan akhirnya seluruh tubuh korban berhasil digali dan diangkat dan dilakukan proses evakuasi. Posisi korban memang dilihat tergeser dari kamar korban menuju ke ruang di ruang keluarga korban. Sehingga memang pada saat itu korban juga diketahui dalam kondisi tertidur terlelap sehingga tidak sempat melakukan atau menyelamatkan diri. Mhm. Selanjutnya, Andi, apa langkah yang dilakukan oleh pihak terkait menangani peristiwa longsor yang terjadi di sana? Iya, berdasarkan informasi yang saya himpun dari Pak Kajat Prasetyo Widodo, Kabid Kedaruratan Logistik dan Rekonstruksi BPBD Kota Tarakan, pada saat mendapatkan laporan dari warga, ia segera menerjunkan personelnya. Pada saat kejadian memang selain laporan longsor di area RT 20 Kelurahan Sebengkok juga telah terjadi pohon tumbang di area Kelurahan Mamburungan sehingga tim dibagi 2. Mhm. Kemudian untuk proses evakuasi sendiri akhirnya mulai dilakukan penggalian
dan berhasil mengangkat jasad korban dari rumah korban yang sudah tertimpa longsor. Posisinya korban saat ditemukan dalam kondisi tertelungkup dan ditimpa oleh reruntuhan beton dinding rumah. Dan setelah itu korban segera dievakuasi. Langkah selanjutnya dari tim juga sudah memberikan bantuan berupa beras kepada korban yang masih hidup, dan selanjutnya juga rencananya korban akan dimasukkan dalam program bantuan stimulan supaya agar bisa kembali membangun rumahnya. Dan juga diharapkan dari Basnas Tarakan segera melakukan penyaluran bantuan makanan untuk kebutuhan makan selama beberapa hari ke depan. Ya, dan juga berdasarkan dari informasi dari Pak Kajat sendiri, ia mengimbau kepada masyarakat agar pada saat terjadi hujan dengan kondisi seperti ini untuk tetap selalu waspada dan jangan terlelap tidur pada saat hujan deras mengguyur, apalagi mereka yang tinggal di area perbukitan. Demikian, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan seorang warga tetangga dari korban bernama Fatma. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau aku dengar dia jam 1 dia, aku dengar dia jam 1, pas aku buka pintu dia langsung sudah dia. Itu posisi dia. Ibu belum tidur ya pada saat itu? Tidur juga ada, tapi aku udah tidak tidur betul. Karena hujan kan, baru ada cucuku jaga. Nah itu posisinya ibu gimana pada saat itu? Apa yang ibu dengar? Itu dia kayak tanah lah, bunyi-bunyi tuh krek itu nah kayaknya bunyinya. Tapi besar suaranya? Ya besar suaranya juga dia. Kalau orang memang dia tidak terlalu tidur ya dengar bunyinya dia. Kalau yang ibu tahu isi orang di dalam rumah ini ada berapa? 3 orang aja. 3 orang. Iya. Siapa namanya? Anaknya panggilan hari-harinya Adi aja aku tahu dia. Kalau panggilan anunya aku enggak tahu. Anak ibunya? Ibunya kurang enggak tahu juga aku dia. Enggak terlalu kenal atau gimana? Cuma panggilan anunya aja, anaknya aja. Mama Adi juga terus. Mama Adi ya dipanggil ya. Iya. Terus yang informasinya ada meninggal, Bu ya? Iya. Berapa orang di sini yang meninggal? 1 orang aja. Itu karena apa bisa ini? Apa enggak sempat menyelamatkan diri atau? Mungkin tertidur nyenyak kali dia. Dia langsung langsung tertimbung anunya dia. Tapi badannya. Memang posisinya ini Bu, rumahnya ini berdekatan dengan ini ya? Dekat dengan gunung pohonnya. Iya, enggak juga dia jauh dia pohon dia. Ada Jadi 10 meteran kayaknya ini dari atas. Ini longsornya dari mana? Dari atas. Dari atas ya. Iya. Tapi tadi malam tuh kondisinya gimana? Memang hujan deras atau? Iya, hujan deras bentar aja dia. Sekitar setengah 12 hujan. Sekitar jam 12 dia tuh baru dia sudah dia tuh hujannya dia. Jadi jam 1 pas dia jam 1 langsung ini dah sudah dia kejadiannya sudah dia. Ibu enggak sempat enggak dengar suara pertolongan apa gitu? Enggak, malah aku ya minta tolong dia, bilang Mama Di panggil dia baru dia menyaut, aku dengar dia. Lama baru bersuara di dalam, berteriak.